teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 KPB Psikologi Ubaya. Kita di sini mau ngasih tahu nih sedikit tentang gimana sih pandangan terhadap perempuan dalam dunia periklanan. Mau tahu nggak nih? Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kita. Halo semua, sebelumnya kenalin aku Novi. Halo semua, kenalin nama aku Bella. Halo, aku Yeni. Halo, aku Virginia Hadi Susanto. Dan kenalin, aku Samuel. Teman-teman, coba yuk kita perhatikan bareng-bareng. Banyak loh iklan di Indonesia yang mempresentasikan perempuan sebagai objektifikasi seksual dalam iklan. Padahal nggak ada hubungannya loh sama barang yang mereka iklankan. Contohnya, coba lihat iklan susu Jai Sido Muncul yang dibintangin sama Cupi-Cupita. Tuh kan, dalam iklan tersebut, Cupi-Cupita menggunakan pakaian yang cenderung ketat hingga terlihat seperti sedang memamerkan tubuhnya. Padahal gak ada hubungannya loh antara pakaian seksi Cupi-Cupita sama susu Jai Sido Muncul. Oh iya, iklan seperti tadi itu bisa membawa dampak negatif loh bagi perempuan. Misalnya nih, mengenai kepuasan tubuh, di mana perempuan seringkali akan menjadi merasa selalu ada yang kurang dengan tubuh mereka, oleh karena seringkali perempuan direpresentasikan secara ideal di dalam iklan. Nah, hal tersebut nantinya bisa berdampak pada penurunan self-esteem, perasaan malu, tidak aman, dan bahkan meningkatkan kecemasan. Dan masih banyak lagi loh teman-teman, iklan serupa yang menampilkan objektifikasi pada perempuan, yang tidak mungkin kita bahas semua kali ini. Soalnya nanti kalau kita bahas semua, kalian ngantuk gak dilihat videonya. Tapi kita harap dengan penjelasan sedikit ini, teman-teman mendapat gambaran tentang bagaimana objektifikasi perempuan dalam dunia iklan. Nah, kita bisa mengatasi hal tadi dengan yang namanya media literasi. Ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong perubahan representasi perempuan di media, terutama dalam objektifikasi seksual. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih tentang media literasi? Kalau belum, yuk dengerin penjelasan aku. Jadi, media literasi itu adalah kemampuan kita sebagai konsumen media untuk memahami dan menganalisis citra atau pesan-pesan tersirat pada isi media. Dan sekarang sudah banyak LSM juga loh yang aktif menyebarluaskan upaya ini. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan media literasi ada 4. Yang pertama, kita perlu menganalisis dan mengevaluasi isi dari sebuah pesan sambil mempertimbangkan konsekuensi dari pesan itu sendiri. Yang kedua, dalam membuat sebuah konten, kita perlu kreatif, percaya diri, dan tetap sadar tujuan awal membuat konten. Dalam menggunakan sosial media, kita juga perlu memiliki tanggung jawab sosial dan memperhatikan perilaku dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, dalam menggunakan sosial media, kita dapat menggunakan baik secara individu maupun bersama kelompok untuk berbagi pengetahuan dan memberikan dukungan satu sama lain. Sam, emang apa sih yang perlu kita siapin untuk menerapkan media literasi? Gini teman-teman, jadi kalau kita mau ngelakuin media literasi, sebelumnya kita harus ubah dulu cara pandang kita terhadap media. Misalnya nih, kalau sebelumnya kita sebagai konsumen pasif, yaitu ketika kita melihat apa yang disajikan media, kita terima begitu saja dan tidak mempertanyakan, maka sekarang kita perlu menjadi konsumen media yang aktif dalam mengontrol apa yang mau disampaikan oleh media. Itu ya, berarti kita perlu jadi konsumen media yang aktif dan kritis. Tapi kira-kira ada dampaknya atau tidak ya? Iya, ada dampaknya dong. Yuk kita jelasin. Oke, aku jelasin ya. Jadi, dampak dari kita menjadi konsumen media yang aktif dan kritis itu ada 2. Yang pertama, bagi industri media masanya sendiri, jika kita kritis, kita bisa mendorong mereka untuk berkembang, menghasilkan isi media yang mencerdaskan, dan tidak sekedar cuma untuk memenuhi keinginan kita sebagai konsumen saja. Oh iya, bener juga ya. Bahkan, buat kita sendiri sebagai konsumen dari media juga memberikan dampak loh, yaitu bisa menambah informasi kita yang lebih bermakna dan berguna dibandingkan informasi yang salah tetapi dikemas seolah menjadi informasi yang berharga.
Waduh, ternyata kita dilihat-lihat lama juga ya kita jelasinnya. Iya ya, nggak sadar ternyata sudah selama ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasan kita dalam video ini. Semoga bermanfaat dan Jangan lupa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke deh, bye guys. Makasih udah nonton video kita.